Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Maluku melaksanakan rapat koordinasi melalui Zoom Meeting. Rapat tersebut membahas terkait perkembangan COVID-19 dan vaksin di Provinsi Maluku, proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, dan perubahan perilaku masyarakat. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 Maluku, Kasrul Salang STMT, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Michael Ponto MKes, serta turut dihadiri oleh unsur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku maupun kabupaten kota di Provinsi Maluku melalui Zoom Meeting. Dalam materi yang disampaikan Michael Ponto, dapat diketahui bahwa pelaksanaan vaksin di Provinsi Maluku berdasar pada Permenkes Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, serta tidak dipungut biaya atau gratis. Ia mengatakan tujuan vaksinasi COVID-19 yaitu untuk membentuk kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Untuk distribusi tahap pertama, sebanyak 14.626 vaksin akan didistribusikan pada 11 kabupaten kota di Maluku. Dengan rincian, Kota Ambon sebanyak 3.762, Kabupaten Maluku Tengah 2.098, Kabupaten Maluku Tenggara 1.264, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 619, Kabupaten Buru 1.163, Kabupaten Seram bagian Barat 1.265, Kabupaten Seram bagian Timur 1.323, Kabupaten Kepulauan Aru 889, Kota Tua 506, Kabupaten Maluku Barat Daya 1.010, dan Kabupaten Buru Selatan 727. Saya kira isu yang belakangan kita akan bahas ini, yang pertama itu kan protokol kesehatan atau perubahan perilaku ini yang didengungkan terus. Kemudian yang kedua, sudah ada juga kemarin keputusan untuk melakukan sekolah tatap muka yang kita bahas. Kemudian yang berikut tentunya yang paling update ini mengenai vaksin. Nah, nanti vaksin kita bicarakan dengan teman-teman di kabupaten, kira-kira distribusinya bagaimana, kesiapan vaskesnya bagaimana, dan seterusnya. Vaksinator bagi petugas puskesmas dan rumah sakit, kemudian penetapan vaskes pelaksana vaksinasi, selanjutnya penetapan atau pendataan sasaran, dan inventarisir cold chain dan rantai dingin, dan terakhir adalah distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Slide. Nah, ini adalah data tenaga-tenaga kesehatan atau vaksinator yang telah dilatih dan kesiapan fasilitas kesehatan yang akan melakukan vaksinasi nanti di Provinsi Maluku. Jadi di Maluku sendiri ya, puskesmas itu ada 211. Kemudian rumah sakit di sini ada 28. Nah, tenaga kesehatan yang sudah dilatih di tahun 2020 itu sebanyak 150 orang. Nanti di Januari ini 2021 ini akan dilatih, kalau tadi 2020 ya, 150 itu adalah di tahun 2020, sementara untuk tahun 2021 nanti akan dilatih sekitar 1.300 orang lebih, dengan rinciannya setiap puskesmas itu akan dilatih 5 orang dan rumah sakit sebanyak 10 orang. Slide. Jumlah dan sasaran vaksin, jadi kalau tadi kita sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa nanti tahap pertama ini diperuntukkan bagi sumber daya manusia kesehatan. Memang ini pada pendataan awal itu berjumlah 12.000 sekian, tetapi kemudian terjadi perubahan definisi operasional bahwa yang akan divaksin itu, yang akan dilakukan vaksinasi itu bukan hanya nakes atau tenaga kesehatan, tetapi juga adalah SDMK, sumber daya manusia kesehatan. Artinya semua orang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari tukang antar surat, kemudian
mungkin di dalam ada tukang bersih-bersih dan lain sebagainya sampai ke sopir-sopir, itu menjadi target atau sasaran pemberian vaksin. Sehingga data ini akan berkembang terus sampai selesai pendataan. Nah, kalau saat ini terdata sejumlah 14.548. Ini akan bertambah terus dan jumlah vaksinnya yang tahap pertama ini memang sudah diberikan sebanyak 15.120 dosis. Nah, slide ini jadi yang jumlah 14.000 sekian ini adalah jumlah semua tenaga kesehatan, tetapi di dalam pemberiannya nanti akan ada di perlakuan screening juga. Misalnya yang sudah positif tidak akan lagi menjadi sasaran, atau misalnya dengan komorbid dan lain sebagainya itu tidak akan menjadi sasaran, tetapi semua tenaga kesehatan harus didata. Sehingga mungkin dari 14.000 sekian ini jumlahnya akan berkurang. Kemudian ada beberapa kriteria, ini kalau yang disampaikan pada kami tentang pemberian sasaran dari vaksin tersebut. Misalnya petugas kesehatan dan penunjang di fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah maupun swasta. Jadi tidak hanya untuk fasilitas kesehatan pemerintah, tetapi swasta juga. Kemudian petugas lapangan yang melakukan pelacakan ataupun kunjungan rumah. Kemudian berusia di atas 18 tahun, sehat atau komorbid terkontrol. Nah, kemudian tidak sedang hamil dan menyusui dan bukan penyintas COVID. Kemudian data ini akan dia berubah terus ya. Ini sebaran